Perkenalkan, nama saya Asifa Asbani. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 23A dengan NPM 2341238. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai analisis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan pertama, mari kita lihat 3 jenis laporan keuangan utama. Yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dalam neraca kita dapat melihat aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Laporan laba rugi, dokumen ini menggambarkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Di sini kita akan melihat pendapatan, biaya, dan laba bersih. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Ini penting untuk memahami likuiditas perusahaan. Analisis rasio keuangan. Setelah kita memahami jenis laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Ada beberapa rasio yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, rasio likuiditas, seperti current ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio profitabilitas, misalnya return of equity atau ROE, yang menunjukkan beberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dan ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, rasio solvabilitas, seperti debt to equity ratio yang menunjukkan proporsi utang terhadap ekuitas dan mengukur resiko keuangan. Yang keempat, rasio efisiensi, seperti rasio perputaran aset yang menunjukkan beberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Analisis tren dan komparatif. Selanjutnya, kita perlu menganalisis tren keuangan dan periode ke periode. Dengan membandingkan data keuangan dari tahun sebelumnya, kita bisa melihat pola dan pertumbuhan. Selain itu, analisis komparatif dengan perusahaan sejenis juga penting untuk menilai kinerja relatif. Analisis arus kas. Selanjutnya, kita akan melihat arus kas. Analisis ini membantu kita memahami sumber dan penggunaan kas perusahaan. Kita perlu memperhatikan arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan untuk menilai likuiditas perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah, setelah melakukan analisis, kita akan menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Ini termasuk merangkum temuan utama, baik yang positif maupun negatif, serta memberikan saran untuk perbaikan yang diperlukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan. Saya harap informasi ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua dalam memahami kinerja perusahaan dengan baik. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.